Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah statistik untuk pertemuan pertama. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk perencanaan pembelajarannya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang statistika dan menerapkannya dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Jadi ada dua aplikasi yang nantinya akan digunakan dalam perkuliahan ini, yaitu Excel dan SPSS. Kemudian ini ada materi pokok yang akan disampaikan dalam perkuliahan statistik. Untuk yang pertama ada statistika dan penyajian data, di pertemuan kedua ada notasi sigma, distribusi frekuensi dan ukuran gejala pusat data yang tidak dikompakkan. Yang ketiga, di pertemuan ketiga ada ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Kemudian di pertemuan keempat ada kemiringan distribusi data, kerincian distribusi data, dan angka indeks. Kemudian di pertemuan kelima ini ada regresi dan korelasi sederhana. Di pertemuan keenam ada analisa data berskala. Kemudian untuk pertemuan 7 dan 8 ini ada kuis dan UTS. Jadi untuk kuis dan UTS ini kalian pelajari materi pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Kemudian untuk pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 ini presentasi kelompok. Jadi nanti dalam perkuliahan ini dibuat kelompok ya untuk presentasi. Jadi nanti kalian membuat penelitian, kemudian dari hasil penelitian itu kalian sampaikan dan presentasikan. Kemudian di pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 itu ada review materi atau quiz dan ujian akhir semester. Di mana ujian akhir semester ini diambil dari nilai presentasi. Ujian akhir semester dari nilai presentasi ya. Jadi untuk uasnya nanti tidak dilakukan secara tertulis, namun juga dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan presentasi. Kemudian ada rencana pembelajaran untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian juga ada latihan soal di setiap pertemuannya. Kemudian untuk pertemuan 9 sampai dengan 14 seperti yang barusan saya sampaikan, itu akan ada presentasi per kelompok. Jadi dalam setiap pertemuannya dari pertemuan 9 sampai 14 ini nanti ada 2 kelompok yang presentasi. Jadi setiap pertemuan ada 2 kelompok yang presentasi. Kemudian untuk kelompok yang tidak presentasi harus menyimak agar dapat membuat resume dan kesimpulan dari kelompok yang sedang presentasi. Kemudian ada sumber referensi yang digunakan. Silakan teman-teman bisa cari berupa e-book atau buku untuk menunjang proses pembelajaran dan agar teman-teman mempunyai referensi yang lebih luas lagi. Kemudian ada pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompoknya ini nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam kelas ya. Kalau misalkan di kelas ada 60 mahasiswa, kita buat 10 kelompok dengan masing-masing kelompok ada 6 mahasiswa. Jika ada 30 mahasiswa dalam kelas, kita buat satu kelompok menjadi 3 mahasiswa. Sesuaikan saja dengan jumlah mahasiswa dalam kelas. Kemudian untuk nilai tugas, ini lumayan besar ya untuk nilai tugas, ada 25%, jadi setiap nilai tugas tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian ada nilai kuis, ada nilai UAS juga yang diambil dari
presentasi. Di sini present kriteria penilaian untuk presentasinya. Presentasi ada 2 kriteria ya, untuk penampilan, kerapian, dan kedisiplinan. Kemudian ada sistematika penyajian presentasi. Ini nilainya 25%. Kemudian ada penguasaan materi, ini nilainya besar, ada 50%. Usahakan nanti apa yang kalian sampaikan dalam presentasi kalian pelajari agar kalian bisa menguasai materinya sehingga dapat memperoleh nilai maksimal. Kemudian makalah, dari hasil penelitian yang kalian buat, kalian bikin makalahnya, kemudian kalian presentasikan. Ini untuk makalahnya ada kriterianya juga. Yang pertama, ikut andil dalam penyusunan makalah. Kemudian ada materi penulisan sesuai dengan topiknya. Jadi si makalahnya itu diusahakan sesuai dengan topik dari penelitian kalian. Kemudian di sini juga ada sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisannya nanti saya share lagi untuk ketentuannya. Kemudian topik makalah ini topik makalah yang nanti akan menjadi bahan kalian dalam berdiskusi. Yang pertama ada distribusi frekuensi dan jenis grafik, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, dan ada 10 topik. Ini ada 10 topik makalah yang bisa dipilih, yang bisa diambil nanti, bisa ditentukan setelah perkuliahan ini, agar teman-teman lebih siap ketika nanti pertemuan setelah TS untuk membuat makalah dan presentasi. Kemudian ini ada catatan, diperbolehkan menggunakan data sekunder atau data yang publik ya, data publik dari sekunder ini. Menggunakan data sekunder, atau kalau misalkan ada data primer juga tidak masalah ya, bebas mau pakai data sekunder atau primer. Kemudian dalam menganalisanya wajib menggunakan Microsoft Excel dan atau SPSS, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya menggunakan Excel atau SPSS. Kalau misalkan mau lebih spesifik dan lebih detail bisa menggunakan SPSS. Kalau mau kemampuannya bisa di Microsoft Excel, cukup pakai Microsoft Excel. Atau nanti kita juga akan mempelajari menggunakan Excel untuk statistik, Excel dan SPSS untuk statistik. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai statistika dan penyajian data. Yang pertama ada pengertian dari statistik. Dari statistika sendiri yaitu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam artian yang lebih sederhana lagi, statistik adalah data ringkasan berbentuk kuantitatif. Data ringkasan berbentuk kuantitatif atau berbentuk angka. Ini secara garis besar statistik artinya seperti itu ya. Next, sebagai suatu bidang studi, statistika memiliki dua bagian utama. Ini dua bagian utama dari statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kemudian statistika inferensi atau statistika induktif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan.
mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau dari sebuah populasi ya. Kemudian berdasarkan data sebagian sampel dari populasi tersebut. Ini kalau yang deskriptif itu mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kemudian kalau yang inferensi itu adalah mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau dari suatu populasi yang berdasarkan data sebagian atau yang biasa disebut sebagai sampel dari populasi tersebut, dari populasi yang menjadi objek penelitian kita. Kemudian ini ada beberapa kegunaan statistik dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah bidang produksi, bidang akuntansi, dan bidang pemasaran. Ini bisa digunakan ya untuk membuat perhitungan-perhitungan di masa yang mendatang untuk kegiatan produksi, akuntansi, ataupun untuk pemasaran, agar produk yang dipasarkan itu sesuai dan tepat pada target. Kemudian ada pengetahuan tentang statistik membantu untuk sini ada sedikit penjelasan mengenai fungsi dari atau manfaat dari statistika. Pertama, dia menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi misalkan ada variabel A dan B, kemudian kita bisa dengan statistika kita bisa menjelaskan apakah antara A dan B saling berkaitan atau variabel A mempengaruhi variabel B atau variabel B mempengaruhi variabel A atau tidak mempengaruhi begitu. Jadi nanti bisa diketahui dengan menggunakan statistika. Kemudian untuk membuat keputusan lebih baik, jadi kan statistika ini menggunakan data yang misalkan dari data penjualan. Dengan data penjualan itu kita bisa membuat prediksi ke depannya penjualannya akan naik atau akan turun, jadi bisa diambil keputusan untuk langkah yang lebih baik. Ini mengatasi perubahan-perubahan. Misalkan kita setelah memprediksi ternyata penjualannya di bulan berikutnya akan mengalami penurunan, dengan data yang telah kita olah, kita analisis, kita bisa mengatasi perubahan-perubahan itu agar menjadi lebih baik. Kemudian untuk membuat rencana dan ramalan ini saling berkaitan sih sebenarnya dengan poin-poin sebelumnya, untuk membuat perencanaan dan prediksi agar suatu usaha tetap dapat berjalan ya. Masih banyak fungsi dari statistika, namun di sini hanya disebutkan beberapa. Kalian bisa mencari sumber referensi yang lain. Kemudian ada tahap-tahap dalam statistika. Ada 6 tahap dalam statistika ya. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Jadi persoalan apa yang akan dibahas, diidentifikasikan. Kemudian dari persoalan atau topik yang telah kita temukan, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada. Setelah itu kita mencari data-data asli yang baru, data yang berkaitan dengan persoalan yang telah kita tentukan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data tersebut. Selanjutnya setelah diklasifikasikan, kita menyajikan data, dibuat penyajian datanya. Setelah datanya disajikan, kita dapat menganalisa data tersebut. Jadi itu untuk tahapan dalam statistika. Kemudian populasi, sampel, dan data. Ini ada pengertian dari populasi sendiri, yaitu seluruh halaman yang akan diteliti. Jadi populasi itu keseluruhan halaman ya. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi.
sampel itu diambil dari populasi ya biasanya, dan karena sampel itu merupakan bagian dari populasi. Kemudian data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya itu disebut data. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis pengambilan sampel. Yang pertama ada random sederhana. Di sini pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Ini random sederhana, jadi datanya itu diambil secara acak sehingga dapat membuat setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Itu random sederhana. Kemudian ada random berstrata. Ini pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi. Jadi dari suatu populasi, kemudian dari populasi itu dibuat kelompok-kelompok, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari bagian-bagian itu dipilih lagi secara random. Baru dipilih secara random ya. Jadi dari populasi kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, setelah itu baru dipilih secara random untuk dijadikan anggota sampel. Jadi begitu. Kemudian ada sistematis, yang artinya dalam pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor. Jadi ini sistematis ya, sesuai dengan istilahnya. Jadi dalam pengambilan sampel ini datanya disusun secara teratur dan diberi nomor urut, baru diambil sampelnya. Kemudian ada luas atau sampel kelompok. Di sini pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Jadi di sini kita menentukan dulu populasinya, memilih dulu anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Kemudian setelah itu baru yang termasuk dari sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Dari kelompok yang telah terpilih baru diambil sampel. Nah, jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah-daerah geografis, maka klaster sampling ini disebut juga area sampling. Gitu. Kemudian ada pembagian data. Ini menurut sifatnya data yang pertama ada data kualitatif, adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, namun di sini disajikan seperti kategori ya, berdasarkan sifat. Ini ada agama, jenis kelamin, daerah, suku, bangsa, pangkat, pegawai, jabatan, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian ada data kuantitatif, adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Kualitatif untuk yang berbentuk angka. Untuk data ini sendiri dibagi menjadi dua. Untuk data kontinu adalah data yang satuannya bisa dalam bentuk pecahan, yang kontinu. Kemudian data diskrit adalah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli. Jadi perbedaannya ini ya, untuk yang data kontinu datanya bisa dalam pecahan, sementara yang diskrit itu datanya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Next, waktunya data silang. Ada data silang dan data berkala. Di data silang ini adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya data
jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2011. Nah, ini pada waktu tertentu, waktu tahun 2011. Kemudian data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalkan data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia. Ini dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil. Ini disebut data time series, data berkala ya. Kemudian cara memperoleh data. Untuk data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden. Ini didapatkan langsung dari responden. Contohnya ada data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas, data karyawan juga bisa, data karyawan dari suatu perusahaan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada data sekunder, adalah data yang diambil dari data primer, yang telah diolah. Kemudian dari data primer yang telah diolah itu diambil lagi untuk tujuan lain. Nah, untuk contoh ini, misalkan data perkawinan antara umur 17 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Ini contoh dari data sekunder ya, adalah data perkawinan antara umur 17 sampai dengan 20 tahun. Kemudian berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Contoh, dari suatu universitas. Datanya dapat berupa data dosen, jumlah mahasiswa, data kelulusan. Ini contoh data internal. Kemudian untuk data eksternal itu adalah data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tersebut. Data yang diambil dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi. Misalkan dari data eksternal ini adalah data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa. Ini kan datanya diperoleh dari luar organisasi karena orang tua mahasiswa ya dari luar. Kemudian ada syarat data yang baik. Nah, di sini ada syarat data yang baik nih. Yang pertama ada memenuhi syarat 1 benar atau objektif. Kemudian yang kedua mewakili atau wajar atau representatif. Kemudian dipercaya, yang mana artinya kesalahan dalam data tersebut, kesalahan bakunya itu kecil nilainya. Kemudian ada tepat waktu atau datanya itu up to date, dan datanya juga relevan atau sesuai dan ada hubungannya dengan permasalahan yang tengah dibahas. Kemudian ada pengukuran dan jenis skala pengukuran. Nah, di sini ada variabel atau perubahan yang mana artinya adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen populasi tersebut. Ini karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Ini misalkan data pada masyarakat, elemennya adalah manusia. Kemudian karakternya, misalkan ada penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel. Variabel itu jadi adalah karakteristik yang didapat pada elemen suatu populasi. Karakteristik dari elemen populasi itu ya, jadi itu adalah variabel. Kemudian untuk variabel terbagi atas beberapa jenis nih. Salah satunya, beberapa contohnya adalah variabel kualitatif. Ini berupa kategori,
Kemudian variabel kuantitatif berupa numerik. Contoh dari variabel kualitatif adalah contoh tingkat pendidikan, jenis kelamin, warna, itu untuk kualitatif. Kemudian untuk variabel kuantitatif, contohnya adalah penghasilan, umur, jumlah keluarga, dan sebagainya yang berupa angka. Ya, untuk yang ini tuh penghasilan datanya berupa angka. Kemudian ini skala, macam-macam skala yang digunakan untuk analisis data. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal atau disebut juga dengan skala klasifikasi adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa. Jadi datanya tuh tidak ada tingkatan atau apa ya. Misalkan untuk jenis kelamin, nomor urut absen, datanya tidak ada tingkatannya. Kemudian ada skala ordinari. Skala ordinal yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan, misalkan tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, sarjana, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Itu untuk skala ordinal. Kemudian ada skala interval. Skala interval adalah suatu pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama. Misalkan data nilai, data berat badan. Jadi dia itu data yang diperoleh dari suatu pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal. Nah, itu. Kemudian skala rasio. Skala rasio ini merupakan suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama dan ditambah satu sifat, yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Misalkan dari suhu badan, itu kan ada nilai absolut dari objek yang diukur dan nilai absolutnya dari pengukuran suhu badan. Kemudian untuk penyajian data, ini ada definisinya. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data. Menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu. Jadi secara umum ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Sebenarnya kedua cara ini saling berkaitan, karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik terlebih dahulu harus dibuat tabel. Misalkan dalam Excel saja ketika kita akan membuat grafik, biasanya kita harus membuat tabelnya dulu, baru dibikinlah grafiknya. Kemudian dari dua cara ini, penyajian data dalam grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif. Nah, jadi penyajian data dengan grafik lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Jadi dengan menggunakan grafik, seorang dapat dengan lebih mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Gitu, karena akan dapat langsung terlihat ya ketika misalkan ada grafik penjualan suatu produk. Jadi misalkan dalam suatu diagram batang atau diagram lingkaran akan dapat langsung terlihat jelas nih tahun mana atau pada bulan apa penjualan tertinggi dan penjualan menurun, kayak gitu. Kemudian ada penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik
tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Jadi untuk tabel itu merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Kemudian untuk data yang disajikan dalam tabel bisa berupa data cross section atau data time series. Secara umum penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel. Jadi biasanya ada judul tabel ya, untuk penyajian data dengan tabel. Ada judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, catatan, dan sumber data. Untuk sumber data biasanya dicantumkan di bagian bawah tabel ya pada umumnya. Kemudian untuk penyajian data dalam bentuk tabel dapat berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tergantung keperluan kita ya dalam penyajian data. Untuk tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalkan ada data penjualan menurut jenis barang, ini menurut jenis barang. Kemudian jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah pengangguran menurut daerah. Nah, ini misalkan seperti ini. Kemudian jumlah modal asing menurut sektor ekonomi, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Jadi ini untuk yang contoh tabel-tabel satu arah yang dapat menggunakan penyajian data dengan tabel satu arah. Kemudian ini contohnya. Ini ada jenis outlet, ada outlet Hartono, outlet Chandra, outlet Yuvo, dan Metro. Ini ada jumlah penjualannya. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk penjualan tertinggi yaitu ada di outlet Hartono KTJ sebanyak 228 unit. Ini juga untuk tabel kedua ada contoh data jumlah pengangguran pada 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat. Ini jadi di sini ada kotanya, kemudian di sini ada jumlahnya. Nah, di sini ini untuk penyajian data dalam tabel satu arah. Kemudian ada tabel dua arah. Itu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori, misalkan jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Nah, begitu. Ini bisa disajikan dengan tabel dua arah. Seperti ini, presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. Ini rumah tangga yang memiliki telepon, ini untuk kategori yang pertama. Kemudian ini untuk kategori yang kedua, telepon dan telepon seluler. Begitu. Ini dengan dua arah. Kemudian tabel tiga arah menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Misalkan di sini data jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Jadi ada tiga ya, jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Ada juga misalkan untuk jumlah produksi menurut jam kerja, jenis mesin, dan kualitas barang. Nah, untuk tabel di bawah ini yaitu untuk investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi pada tahun 2003. Nah, bisa dilihat ya untuk jenis usahanya di sini. Jenis usahanya, kemudian ada negara asalnya. Ini ada negara asalnya. Ada Amerika, Inggris, dan Jerman. Kemudian ada lokasi investasi. Ini ada di desa, ada di kota. Di masing-masing
negara asal, ada desa dan ibu kota. Jadi ini menggunakan tabel 3 arah. Kemudian ini ada latihan. Cukup sederhana soal latihannya. Misalkan ada jumlah penjualan. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan jenis tampilan tabel yang digunakan untuk nomor 1, jumlah penjualan yang diperinci berdasarkan yang A, berdasarkan jenis barang agar supaya bisa diketahui barang yang mana yang menunjukkan tren naik dan mana yang menurun. Nah, kalau dari sini kalian bisa langsung membuat, misalkan ada kolom, terus dibuat tabel saja seperti biasa. Kemudian misalkan ada di sini di sini ada jenis barang, di sini ada jumlah penjualan. Nah, di sini ada jenis barangnya apa saja diisi. Kemudian di sini jumlah penjualannya berapa sesuai dengan jenis barangnya. Dari situ kita bisa melihat mana barang yang mengalami tren naik dan yang menurun. Kemudian berdasarkan daerah penjualan, agar bisa diketahui daerah mana yang memberikan hasil penjualan yang tinggi atau terbesar. Nah, dari tabel seperti ini bisa diganti saja di sini. Misalkan untuk di sini di kolom yang pertama untuk daerah yang memberikan hasil penjualan untuk nama daerahnya. Kemudian yang di sini untuk hasil penjualan yang tinggi atau terbesar di sini. Sama saja, tinggal diganti saja ini item diganti nama-namanya ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang di poin B ini ada daerah mana, ada daerah dan hasil penjualan gitu. Kemudian yang kedua ada jumlah pengangguran diperinci berdasarkan keahlian dan pendidikan. Nah, ini misalkan untuk berdasarkan keahlian dan pendidikan. Kalian di nomor 2 ini tinggal membuat tabel. Misalkan di sini ada tabel. Di sini jumlah pengangguran. Nah, di sini pengangguran berdasarkan keahlian dan pendidikan. Misalkan di sini ada tingkatan pendidikan nih. Ada ini pendidikan. Di sini ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian di sini tinggal dibuat saja nih di garis. Di sini keahlian. Kemudian di sini tinggal dibikin submenunya, misalnya keahliannya apa, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini keahliannya itu ada dokter, ada perawat, ada arsitek. Nah, gitu. Ini disesuaikan. Di sini ada keahlian. Mungkin keahlian. Di sini itu untuk berdasarkan pendidikan. Ini pendidikannya. Pendidikan. Kemudian di sini untuk keahlian. Di sini jenis-jenis keahliannya, dan di sini tulis saja jumlahnya berapa. Kemudian di sini untuk berdasarkan umur, keahlian, dan daerah asal. Untuk yang ini sama saja dengan yang ini. Tinggal misalkan di sini ditambah. Ini kan ada umur, di sini ada umur. Ini untuk tabel, kolom ini untuk umur. Kemudian kolom ini untuk keahlian. Dan di sini tinggal
ditambahkan di sini lagi untuk yang daerah asalnya. Misalkan di sini ada umur, di sini kemudian ada misalkan umurnya dibikin range berapa, 15 sampai 20, kemudian 20 sampai 25 tahun. Nah, kemudian di sini ada misalkan keahliannya, misalkan ada dokter, ada perawat. Ini misalkan ini perawat, nanti dibikin lagi desain satu nih, dibikinlah keahlian dokter misalkan sini. Kemudian yang menu di sini ini berdasarkan daerah asalnya nih, diisi misalkan dari Jakarta, dari Bogor, dari Depok di sini. Ini untuk keahliannya. Kemudian di sini untuk daerahnya. Nah, di sini untuk umurnya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan penyajian data. Kemudian ada jumlah kredit perbankan yang diperinci berdasarkan jenis kredit. Berdasarkan jenis kredit nih, berdasarkan jenis kredit itu kita bikin saja 2 kolom ya. Untuk yang 3A itu simple. Misalkan kita bikin tabel seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk kolom pertama itu untuk jenis kredit. Ini untuk jumlahnya. Nah, misalkan di sini jumlah jenis kreditnya itu ada modal usaha, pembelian mobil, pembelian peralatan, gitu. Terus di sini tulis saja jumlahnya berapa. Nah, ini kan berdasarkan jenis kredit. Ini ada jenis kreditnya di sebelah sini. Kemudian berdasarkan jenis kredit dan bank yang memberikannya. Kalau yang untuk poin B kita sesuaikan saja. Misal di sini untuk jenis kreditnya apa. Kemudian di sini tinggal diberi kolom-kolom lagi nih untuk bank yang memberikan kredit. Di sini ada BCA, Mandiri, di sini ada BNI. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyajian data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan tabel, kita dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Sebenarnya banyak tampilan data dalam bentuk grafik, namun untuk di sini yang akan dibahas hanya beberapa ya, yaitu adalah grafik garis atau line chart, grafik balok atau batang atau bar chart, kemudian ada grafik lingkaran, pie chart, dan piktogram. Yang pertama grafik garis. Grafik garis sendiri merupakan grafik yang digambarkan dengan garis-garis ya. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari 1 garis dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Jadi jumlah garisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian grafik garis ini biasanya digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya ini seperti ini untuk data perkembangan harga saham Indosat. Ini menggunakan single line karena dia menggunakan 1 garis. Kemudian di sini ada menggunakan 2 garis. Ini untuk yang satu warna pink itu untuk Telkom, untuk yang biru itu untuk Indosat. Nah, ini menggunakan 2 garis. Ini untuk grafik perkembangan price earning rasio saham telekomunikasi tahun 2000. Kemudian untuk grafik batang atau balok itu yang biasa disebut dengan bar chart, secara umum dibagi menjadi 2 nih, yaitu single bar chart, dimana yang
single bar chart ini terdiri dari satu batang saja, dan multiple bar chart ini terdiri dari lebih dari satu batang ya, dari beberapa batang. Ini grafik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Kemudian untuk grafik ini untuk data yang berbentuk, untuk datanya sendiri berbentuk cross section dan time series. Ini untuk yang grafik multiple bar chart, ini ada lebih dari satu bar ya, dari grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Kemudian ada grafik lingkaran atau pie chart. Ini juga dibagi dua, untuk single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja, dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Sama saja. Nah, kemudian untuk yang ini, si grafik lingkaran ini biasanya tampilannya berupa prosentase. Kemudian data yang digunakan biasanya berbentuk cross section. Kemudian untuk contoh grafik lingkaran, yaitu dari grafik penjualan spare part kendaraan bermotor ini yang versi lingkarannya ya. Kemudian ada piktogram juga. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang. Jadi ini piktogram perlu diingat, gambar di dalam bidang koordinat X dan Y, di dalam bidang koordinat X dan Y. Nah, di situ yang dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri khusus untuk suatu karakteristik. Nah, misalkan di sini ada penjualan kendaraan motor jenis Ford di Jakarta tahun 2001. Nah, di sini dia juga menggunakan gambar motor. Gitu. Ini yang disebut dengan piktogram. Kemudian ini ada soal latihan 1-10, silakan dikerjakan. Kemudian saya ulang terlalu cepat. Dari nomor 1 silakan ini dikerjakan. Setelah itu jawabannya dikumpulkan. Untuk pengumpulannya nanti diinformasikan lagi di grup atau di forum diskusi di learning. Ini jawabannya bisa disampaikan di forum juga. Ini untuk soalnya. Kemudian apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui forum learning. Nanti akan saya jawab di forum learning juga ya. Ini untuk soal-soalnya, silakan dikerjakan. Oke, untuk pertemuan ini saya tutup dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum diskusi di learning. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.